semuanya, perkenalkan nama saya Fitri. Di video kali ini saya nggak sendirian loh, sama teman-teman juga. Yang pertama ada Halo, nama saya Ragil. dan yang kedua ada Halo, nama saya Aini. yang terakhir ada. Halo, nama saya Dinda. Nah, kali ini kami akan membahas 3 tema tentang public relation. Yang pertama, mengenal public relation. Yang kedua, strategi public relation. Yang ketiga, media relation. Di sini saya akan membahas apa itu public relation. Istilah public relation sering dijelaskan menjadi hubungan masyarakat atau yang biasa disebut dengan humas. Sebetulnya penggunaan istilah hubungan masyarakat itu kurang tepat karena arti dari kata public dalam public relation berbeda dengan kata masyarakat dalam hubungan masyarakat. Istilah dari kata masyarakat itu terlalu luas, sedangkan publik hanyalah bagian dari masyarakat yang luas itu. Publik sendiri merupakan sekumpulan orang atau sekelompok dalam masyarakat yang mempunyai sebuah kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal. Kepentingan tersebutlah yang mengikat anggota publik satu dengan anggota publik lainnya. Selain pengertian dari public relations yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi, berikut ada pengertian public relation menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut John A. Marston. Public relation is plain, persuasive communication designed to influence significant public. Yang artinya, public relations merupakan sebuah kegiatan komunikasi persuasif yang terencana yang dibuat untuk mempengaruhi publik yang signifikan. Kemudian, yang kedua ada pengertian dari Frank Jeffkins, yaitu public relations is a system of communication to create a goodwill. Yang artinya, public relations adalah sebuah sistem komunikasi guna menciptakan niat yang baik. Pembahasan kali ini akan membahas tentang peran PR. PR mempunyai peran penting mendukung program pemasaran melalui pembentukan citra positif terhadap produk dan perusahaan. PR juga memiliki peran manajemen dalam melaksanakan kegiatan komunikasi yang pada dasarnya tujuan dari PR merupakan tujuan-tujuan komunikasi. Secara garis besar, peran PR adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menjaga komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Dan yang kedua ada melayani kepentingan publik dengan baik. Dan yang ketiga ada memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep public relation. Kerja public relation semuanya terkait dengan membangun hubungan yang efektif antara organisasi dengan pihak-pihak yang dianggap penting oleh organisasi tersebut, seperti media, pelanggan, pekerja, investor, pemimpin masyarakat, kelompok aktivis, dan badan pemerintahan. Hubungan ini harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk menciptakan win-win situation seperti itu. Dilakukan proses memberi dan menerima yang banyak didasari oleh saling memahami terhadap kepentingan masing-masing. Komunikasi dua arah yang efektif juga mengimplikasikan doing well by doing good atau melakukan hal yang baik dengan cara yang bagus. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu akan membahas karakteristik public relation. Yang pertama yaitu mengantisipasi, menganalisis, dan menafsirkan opini publik, sikap, dan isu yang mungkin dapat berpengaruh atau buruk pada operasional dan perencanaan sebuah organisasi. Yang kedua, memberi saran kepada manajemen di semua tingkatan dalam organisasi terkait dengan putusan kebijakan, rencana tindakan, dan komunikasi. Yang ketiga, meneliti, melaksanakan, dan terus-menerus melakukan evaluasi terhadap program, aksi, dan komunikasi untuk mencapai kepahaman dan pada masyarakat yang melek informasi yang diperlukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, merencanakan dan mengimplementasikan upaya organisasi untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan publik. Dan yang terakhir yaitu menyusun sasaran, merencanakan, membuat anggaran, merekrut dan melatih staf, serta mengembangkan fasilitas.
Berikutnya, public relation yang mana merupakan sebuah peran manajemen memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, ada membantu secara memelihara dan menjaga komunikasi, pengertian penerimaan dan kerjasama antara organisasi dan publiknya. Yang kedua, mencakup manajemen mengenai masalah serta isu-isu. Dan yang ketiga, membantu manajemen yaitu memberikan informasi pada responsif terhadap opini masyarakat. Yang keempat, ada menjelaskan serta menegaskan pada tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik. Yang kelima, ada membantu manajemen diiringi dengan mengikuti dan memanfaatkan perubahan. Yang keenam, melayani sistem pencegahan awal untuk mengantisipasi tren. Dan yang ketujuh, ada menggunakan riset dan teknik komunikasi yang beretika sebagai alat-alat pokok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian citra dan jenis-jenisnya. Citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga. Nah, bisa juga kita sebut sebagai kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Citra dengan sengaja diciptakan agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi. Citra adalah bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Nah, sekarang ada jenis-jenis citra. Yang pertama, citra bayangan atau mirror image, yaitu citra yang melekat pada orang atau anggota-anggota organisasi dan citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Yang kedua, citra yang berlaku atau current image, yaitu kebalikan dari citra bayangan atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Yang ketiga, citra yang diharapkan atau wish image, yaitu suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Yang keempat, citra perusahaan atau citra lembaga, corporate image, yaitu citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Suatu badan usaha yang memiliki citra perusahaan positif lebih mudah menjual produk atau jasanya. Kemudian yang kelima, citra majemuk atau multiple image. Banyaknya jumlah pegawai atau individu, cabang atau perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas strategi membangun hubungan dengan media. Usaha memperoleh dukungan untuk sebuah organisasi melalui media merupakan komponen utama dari public relation. Dengan perkembangan internet, kerja media relation telah berubah secara dramatis bagi para jurnalis dan praktisi public relation, karena dunia bisnis menuntut komunikasi instan berbasis modal. Media relation dan kerja publisitas yang canggih menjadi tulang punggung bagi praktisi public relation. Dalam banyak hal, membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan media tetap menjadi ciri khas praktik public relation. Menerbitkan sebuah berita tentang organisasi atau menyiarkannya lewat media massa telah menjadi cara tradisional untuk memperoleh dukungan publik bagi pelaku bisnis, organisasi nirlaba, dan badan pemerintahan sejak lama. Sebelum siapapun dalam organisasi bertemu dengan media, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan seperangkat perilaku. Bertemu dengan media adalah sebuah peluang dan bukan sebuah masalah, sehingga sikap defensif adalah sikap yang tidak tepat, khususnya jika sasaran sebuah organisasi adalah untuk memperoleh nilai atau harga. Selanjutnya ada proses konsep naskah press release sampai dengan rilis. Ada 3, yaitu yang pertama adalah mencari intisari atau pesan dasar yang akan dikomunikasikan di dalam press release tersebut. Yang kedua adalah menyusun paragraf pertama yang biasa disebut dengan news lead. Cara menjelaskannya dengan menggunakan formula 5W plus 1H. Yang terakhir, yang ketiga, dijelaskan secara lebih rinci dalam mengenai unsur 5W plus 1H yang ingin public relation sampaikan.
Selanjutnya, dalam penulisan press release juga ada struktur yang pada hakikatnya sama dengan penulisan struktur naskah berita. Yang pertama, itu ada head atau judul, yang kedua deadline atau baris tanggal, yang ketiga ada lead atau teras berita, dan yang keempat, yang terakhir ada body atau tubuh atau isi berita. Nah, berikut adalah kesalahan public relation dalam penulisan press release. Antara lain, yang pertama, rilis tidak mengandung news values. Yang kedua, teknik penulisan rilis yang jelek. Ketiga, rilis salah media dan salah sasaran. Yang keempat, terlalu sering mengirim rilis. Yang kelima, public relations gagal membuat beda dengan kompetitor. Dan yang terakhir, rilis terkesan sebagai alat promosi langsung. Mengacu pada pendapat Thomas B. Vance, terdapat 3 jenis press release, yaitu yang pertama ada basic publicity release. Topik press release jenis ini adalah segala informasi yang dinilai dengan mengandung nilai berita bagi media massa. Praktisi public relation harus pandai dalam membuat berita dengan cara membuat event yang menarik. Yang kedua, product release. Press release ini berisi informasi mengenai informasi produk perusahaan, misalnya peluncuran produk baru, perubahan nama produk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, financial release. Informasi keuangan biasanya dianggap tabu untuk menjadi konsumsi umum. Bukan hanya pemegang saham yang berhak atas informasi keuangan, tetapi publik juga harus tahu mengenai informasi keuangan ini. Nah, kali ini sampai pada pembahasan terakhir, yaitu mengenai format penulisan press release yang sering digunakan sebagai standar penulisan oleh media. Yang pertama yaitu menentukan suatu tema. Yang kedua, buat sesuai pola piramida terbalik. Yang ketiga, rilis harus informatif. Yang keempat, hindari pesan-pesan menjual. Yang kelima, paragraf singkat. Yang keenam, format jangan ditulis tangan. Yang ketujuh, identifikasi. Yang kedelapan, tanggal rilis. Yang kesembilan, waktu pengiriman. Yang kesepuluh, pilih media pengiriman yang tepat. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu pilih aksesoris yang menarik. Nah, segitu aja video dari kami tentang pembahasan public relation. Semoga video dari kami membantu kalian semua yang sedang mencari materi tentang public relation. Sampai ketemu di lain waktu. Bye!